Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. 4 rumah dan gudang barang bekas di Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto ludes terbakar. Ironisnya kebakaran diduga akibat terkena api dari anak-anak yang tengah bermain masak-masakan di dekat gudang. Halo, rumah di dusun. Kebakaran menghanguskan 4 rumah dan gudang penyimpanan barang bekas di Desa Gunungan, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu siang. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menyebar. Lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman membuat panik warga, hingga membuat salah satu pemilik rumah menangis histeris. Dengan peralatan seadanya, warga berjibaku menjinakkan api, namun tak membuahkan hasil. Kobaran api disertai kepulan asap tebal pertama kali terlihat di sisi selatan gudang dan terus membesar. Api bisa dipadamkan 2 jam setelah 4 mobil pemadam diterjunkan. Ironisnya kebakaran diduga berasal dari api anak-anak yang bermain masak-masakan di dekat gudang. Kronologinya ini anak kecil dolanan api, masak-masakan. Tujuan tadi yang dimasak itu telur. Kemudian di sekelilingnya itu ada karena gudang banyak sampah, di situ kertas-kertas itu. Akhirnya api itu tadi merembet. Yang namanya anak kecil sudah tahu malah melarikan diri, nggak berani. Kemudian minta tolong ibu-ibu yang ada, ya api sudah membesar. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, akibat hilang kendali usai menyenggol sepeda motor, sebuah truk terlibat kecelakaan dengan bus pariwisata di Mojokerto. Akibatnya bagian depan truk dan bus ringsek serta 6 korban terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Jati Jajar, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu pagi, melibatkan sepeda motor, truk, dan bus pariwisata. Akibatnya 6 korban terluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Mojokerto. 1 korban menderita patah tulang tangan kanan usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Sedangkan korban lainnya terluka karena benturan keras. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Subandrio melaju mendahului sepeda motor. Diduga kurang waspada, truk menyenggol motor hingga menabrak pembatas jalan. Karena kaget, sopir truk banting setir ke kanan. Saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus pariwisata syarat penumpang yang dikemudikan Said. Sehingga tabrakan tak terhindarkan dan mengakibatkan bagian depan bus dan truk ringsek. Kronologinya itu yang truk itu berusaha untuk menyalip satu buah sepeda motor. Akan tetapi untuk menyalipnya ini tidak sempurna, akhirnya tertabraklah satu pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang. Kemudian ketika terjadi tabrakan, akhirnya untuk sepeda motor hilang kendali, menabrak pembatas jalan di sebelah kiri, kemudian untuk truk itu oleng ke kanan, sehingga menabraklah satu buah bis Big Bird dari Surabaya. Selanjutnya, petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, adik aniaya kakak kandung hingga tewas dan jasad perempuan dan bayi membusuk dalam kamar. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Seorang pria pengendara motor tergeletak di pinggir jalan raya Karangwinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Diduga korban menabrak pohon di tepi jalan hingga jatuh dan terluka parah tak sadarkan diri. Motor korban yang rusak parah diangkut petugas ke Mapolsek Mojo Agung. Kasus ini masih didalami petugas guna mengetahui penyebab kecelakaan akibat kecelakaan tunggal atau korban tabrak lari.
polisi menggeledah pengedar narkoba Ahmad, warga Cengkareng, dan Kris, warga Depok, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan gram sabu-sabu dan ekstasi di rumahnya Blitar. Barang bukti yang disita yakni sabu-sabu 379 gram lebih dan 500 lebih butir pil ekstasi dengan nilai keseluruhan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kedua pelaku merupakan jaringan antar kota dan bertransaksi dengan sistem ranjau atau terputus. Polisi terus mengembangkan dan mengungkap pemasok barang haram. Hari keempat upaya pencarian tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Andika Pratama, wisatawan yang hilang tergulung ombak di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember. Jenazah pelajar berusia 15 tahun itu ditemukan sekitar 1 km dari lokasinya tenggelam. Sebelumnya, korban bersama 5 temannya berenang di pantai dan tidak mengindahkan larangan penjaga pantai. Dari 6 rombongan pelajar itu, 3 diantaranya sempat terseret ombak besar. 2 diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan Andika hilang tergulung ombak. Warga Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikejutkan dengan kejadian penganiayaan antar saudara yang mengakibatkan korban tewas. Polisi meringkus pelaku Ismono berusia 65 tahun yang nekat menganiaya korban Ismu berusia 70 tahun yang tak lain kakak kandungnya sendiri. Ironisnya, pertengkaran dipicu sang adik yang menebang pohon sengon yang tidak sengaja jatuh menimpa pohon jati dan mangga milik kakaknya. Sang adik berusaha memberi uang ganti rugi Rp200.000. Namun sang kakak tetap marah sehingga Ismono pun emosi dan menganiaya Ismu dengan kapak hingga tewas bersimbah darah. Warga Kecamatan Sukodono, Sidoarjo gempar dengan penemuan mayat perempuan dan bayi dalam kamar indekos. Korban berinisial IT, berusia 29 tahun asal Lumajang. Sementara bayi yang tewas diduga anak korban yang baru dilahirkan. Saat ditemukan, kondisi kedua korban tanpa pakaian dan sudah membusuk. Kedua korban pertama kali ditemukan pemilik indekos, Rohit. Ia mendapat laporan dari tetangga terkait bau busuk yang berasal dari indekos. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban dengan memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil otopsi. Stok melimpah, harga kebutuhan dapur turun di Mojokerto. Selengkapnya usai jeda berikut ini.